Hai anak-anak, kita mau mulai chapel kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Bapa yang baik, Bapa kami yang di surga, mengucap syukur untuk hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama-Mu. Tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu nantinya. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, kita mau nyanyi yesterday, today, and forever. Artinya kemarin, sekarang, dan selamanya. Yesterday, kemarin. Today, hari ini. Forever, sampai selama-lamanya. Jesus is the same. Yesus adalah sama. All may change, semua berubah, but Jesus never. Tetapi Yesus tidak pernah, never. Glory to His name, dimuliakan nama Tuhan. Glory to His name, dimuliakan nama Tuhan. Sekali lagi, glory to His name, dimuliakan nama Tuhan. All may change, but Jesus never. Semua berubah, tapi Yesus tidak. Glory to His name, dimuliakan namanya, nama Tuhan. Ya, kita mau coba lagu ini 2 kali. Ya, coba. Kita coba. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Sekali lagi. Yesterday, today, forever, Jesus is the same. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. All may change, but Jesus never. Glory to His name. Nah, bagus ya lagunya ya. Tuhan tidak pernah berubah. Yesus tidak pernah berubah. Walaupun di dunia ini semuanya berubah, tapi Yesus tidak pernah berubah. Oke, kita mau dengerin firman Tuhan hari ini. Hello children. Halo anak-anak, Today we going to learn once again Bible stories. hari ini kita akan sekali lagi belajar cerita Alkitab. But before that, Namun sebelum itu, let us pray. mari kita berdoa. Hands together and close your eyes. Lipat tangan, tutup mata. Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, thank you. terima kasih. Today Hari ini we can learn kami boleh belajar about Bible story. tentang cerita Alkitab. Help us Tolong kami to understand untuk mengerti and forgive us dan ampuni kami for our sin. atas dosa-dosa kami. In Jesus' name Dalam nama Yesus we pray. kami berdoa. Amen. Amin. Children, Anak-anak, today we going to learn hari ini kita akan belajar from the Bible dari Alkitab taken from yang diambil dari Matthew chapter 9 verse 9 to 13. Hari ini kita akan belajar dari Matius pasal 9 ayat yang ke-9 sampai yang ke-13. Let us open our Bible if you have it. Kalau kamu punya Alkitab, kamu buka Matthew chapter 9 verse 9 to 13. Matius pasal yang ke-9 ayat 9 sampai 13. We read Kita baca verse 9. ayat yang ke-9. And as Jesus passed forth from thence, he saw a man named Matthew sitting at the recipient of custom, and he said unto him, Follow me.
and he arose and followed him. Ayat yang ke-9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. We see in the picture, Kita lihat di gambar, you see in that verse, kamu lihat juga di ayat ini, Jesus called his apostle. Tuhan Yesus memanggil rasulnya. When Jesus began his ministry, Waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, he chose 12 disciples, dia memilih ke-12 murid, which they are being called as apostle of Jesus Christ. yang mana mereka dipanggil sebagai Rasul Yesus Kristus. These apostles were the people that followed him everywhere and learned everything from Jesus. Jadi rasul-rasul ini adalah mereka yang mengikuti Yesus kemanapun dia pergi dan belajar apapun dari dia. Jesus chose the apostle Tuhan Yesus memilih rasul-rasul not because were smart, bukan karena mereka pintar, good attitude, punya kelakuan yang baik, and good reputation. atau punya reputasi yang baik. In here, Di sini we can see kita bisa lihat that Matthew was a publican. kalau Matius adalah seorang pemungut cukai. A publican is a person which take extra money. Jadi pemungut cukai itu adalah orang yang memungut uang lebih From the tax which Israelite need to pay. Jadi dia menarik uang lebih banyak dari pajak yang seharusnya dibayarkan oleh orang Israel. For example, Contohnya, the tax was 100,000, misalnya pajaknya 100.000, but he asked from the people to give him 150,000. tapi dia meminta dari orang-orang 150.000. And this extra money that he get it, Dan uang yang lebih ini yang didapatnya, he put in his pocket. dia simpan di dalam saku dia, di dalam dompetnya. Because of this, Maka dari itu, the publican being hated by many people orang-orang sangat membenci pemungut cukai because he take granted karena dia mengambil keuntungan and make Israelite feel the burden. dan membuat orang Israel terbeban. But when Jesus called him to follow, Tapi waktu Tuhan Yesus memanggil Matius untuk ikut, Matthew directly followed Jesus without hesitation. Matius langsung mengikuti Yesus tanpa keraguan. Let me ask you, children, Biarkan saya bertanya sesuatu kepada kamu anak-anak, do you want to follow Jesus maukah kamu ikut Tuhan Yesus and believe in him 100% dan percaya kepada dia 100% without hesitation, tanpa keraguan, like Apostle Matthew? seperti Rasul Matius? And we see in verse 10, Kemudian kita lihat di ayat yang ke-10, and it came to pass as Jesus sat at the meat in the house, behold, many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Matthew was so happy Matius sangat senang, that is why he invited Jesus to eat with him and his friend.
Itulah sebabnya dia mengundang Tuhan Yesus untuk makan bersama dia dan juga teman-temannya. But we see in verse 11. Tapi kita lihat di ayat yang ke-11, And when the Pharisees saw it, they say unto his disciple, Why eateth your master with publican and sinners? pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Look at the picture. Kamu lihat di gambar. There's the Pharisees Ada orang-orang Farisi and talking with the disciple of Jesus. sedang berbicara dengan murid-murid Tuhan Yesus. And these Pharisees is the people who knew a lot of law of God. Jadi orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang tahu banyak tentang hukum Allah. But they are just only smart in head knowledge. Tapi mereka hanya pintar di kepala mereka saja. But in heart, Tapi di hatinya they didn't believe in Jesus Christ. mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. That's why Itulah mengapa this Pharisee did not like when Jesus just ate with publican and sinners. Itulah mengapa orang Farisi ini tidak senang ketika Tuhan Yesus makan bersama pemungut cukai dan juga orang berdosa. They wanted to find fault of Jesus Christ because they did not like Jesus. Mereka mau mencari kesalahan Yesus karena mereka tidak suka kepada Dia. But let me ask you once again, Lalu biarkan saya bertanya kepada kamu sekali lagi. do you have sin? Apakah kamu berdosa? Yes, of course. Tentu. Then Miss also have sin. Miss juga berdosa. Your parents have sins. Orang tuamu juga berdosa. All the people also have sin Semua orang berdosa except Jesus Christ. kecuali Yesus Kristus. He doesn't have sin. Dia tidak berdosa. Even he is human like us. Walaupun dia manusia seperti kita. Then we continue in verse 12. Lalu kita lihat di ayat ke-12. But when Jesus heard that, he saw unto them, They that behold need not a physician, but they that are sick. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. In this verse, Di ayat ini we see that Jesus heard kita melihat kalau Yesus mendengar what they talk with his disciple apa yang mereka bicarakan dengan murid-muridnya about he eating with publican and sinner. tentang dia yang makan bersama pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jesus answered them, Tuhan Yesus menjawab mereka, They that behold need not a physician, mereka yang sehat tidak memerlukan tabib, but they that are sick. tapi orang sakit. Who is the sick here? Siapakah orang yang sakit di sini? They are those who have sin, Yaitu mereka yang mempunyai dosa, like publicans and all the friend of he say sinner. seperti pemungut cukai itu dan juga teman-temannya yang disebut orang-orang berdosa. And we continue in verse 13. Lalu kita lihat di ayat berikutnya, ayat 13. But go ye and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice, for I am not come to call the righteous, but sinners to repentance.
Ayat ke-13, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. This verse Ayat ini means that Jesus say unto them, yang berarti Yesus berkata kepada mereka, I will have mercy aku akan berbelas kasihan to publican and sinner. kepada pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Jesus don't want them to go to hell. Tuhan Yesus tidak mau mereka pergi ke neraka. Jesus don't like people like Pharisees, Tuhan Yesus tidak suka dengan orang-orang Farisi which only have knowledge about God, yang hanya mempunyai pengetahuan tentang Allah, doing sacrifice, memberikan korban persembahan, but don't have heart to save a sinner from hell. tapi tidak punya hati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa dari hukuman neraka. And he continue, Dan dia melanjutkan, for I am not come to call the righteous. tapi aku tidak datang untuk memanggil orang benar. The righteous can say is good person only. Jadi orang benar di sini dapat berarti hanya orang-orang yang baik. Jesus not call the good man, Tuhan Yesus tidak hanya memanggil orang-orang yang baik, but came for a sinner tapi dia datang untuk orang-orang berdosa, to repent. untuk bertobat. So children, Jadi anak-anak, today we have learned. hari ini kita sudah belajar, Jesus called Matthew Tuhan Yesus memanggil Matius as a apostle sebagai rasul and call many people dan to believe in Jesus Christ. dan juga memanggil banyak orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Your duty now is Tugas kamu sekarang adalah to share about Jesus Christ. menceritakan tentang Yesus Kristus. That Jesus Christ died on the cross Kalau Yesus Kristus mati di atas kayu salib to redeem you from your sin. untuk menebus kamu dari dosa-dosa kamu. And lastly, Kemudian yang terakhir, we open our Bible kita buka Alkitab kita, in John chapter 3. Yohanes pasal 3, John chapter 3 verse 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, That whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begotten son of God is Jesus. Putra tunggal Allah adalah Yesus Kristus. Do you want to believe on Jesus Christ? Maukah kamu percaya kepada Yesus Kristus? So we hope that you will believe 100% with Jesus. Kami berharap kalau kamu semua akan percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Let us pray. Mari kita berdoa. Almighty God, Allah yang Maha Kuasa, we thank you. kami berterima kasih. We have learned Kami sudah belajar about Jesus Christ tentang Yesus Kristus come to this world yang datang ke dunia to call the apostle untuk memanggil rasul-rasul, and we as a sinners. dan kami semua orang-orang berdosa. Forgive us for our sin, Ampuni kami semua atas segala dosa kami, and we can believe
In Jesus 100%. Dan tolong kami supaya kami dapat percaya Tuhan Yesus 100%. In the name of Jesus, Dalam nama Tuhan Yesus, we pray. kami berdoa. Amen. Amin.